Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazaya Humaira dan teman-teman saya Nesya Zahira dan Muhammad Kemal Rais. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi neorealisme yang diberikan oleh Bapak Hardi Alunaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Rais. Saya pemimpin dari kelompok 5. Akan menjelaskan tentang definisi dari neorealisme. Neorealisme menganggap bahwa negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dan menjadi pusat organisasi kekuatan politik yang menjadikan dasar hubungan internasional. Pandangan atau perspektif dari neorealisme. Pandangan neorealisme merupakan sebuah pandangan pragmatis atas dunia, melihat dunia sebagaimana adanya dan melihat negara-negara sebagai aktor layaknya manusia dalam politik kekuasaan, bisa bermata dua, mensejahterakan dan juga menghukum yang bersalah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan 6 prinsip utama dalam materi neorealisme. Prinsip yang pertama adalah dunia kontemporer bersifat anarkis, yang berarti tidak ada pemerintahan di atas pemerintahan dan tidak ada kekuasaan di atas kekuasaan. Seperti contoh, negara Israel yang menginvasi negara Palestina dan melakukan genosida terhadap warganya. Nah, organisasi internasional seperti PBB tidak dapat mencegah hal ini secara langsung. Prinsip yang kedua adalah negara merupakan aktor penting dalam sistem internasional, yang berarti negara merupakan aktor terpenting dalam hubungan antar bangsa. Negara memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan luar negeri, mengelola wilayah, serta membangun hubungan diplomasi dan memperkuat keamanan suatu negara. Sebagai contoh, ketika Rusia melancarkan invasi ke negara Ukraina, dan NATO serta Uni Eropa mendukung negara Ukraina, maka Rusia dikenai sanksi berat oleh negara-negara lain dan berdampak kepada keamanan global dan ekonomi dunia. Baiklah, prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah distribusi kemampuan antar negara. Distribusi kemampuan antar negara mencerminkan variasi kekuatan ekonomi, teknologi, serta sumber daya yang dimiliki masing-masing dari negara tersebut. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi hubungan internasional, perdagangan, dan bantuan luar negeri. Seperti yang kita ketahui, negara Amerika Serikat memiliki teknologi yang canggih serta ekonomi yang besar, serta mempengaruhi negara-negara berkembang lainnya seperti Ethiopia yang masih fokus pada sektor pertanian dan masih membutuhkan bantuan internasional. Baiklah, prinsip yang keempat yaitu polarisasi kekuatan. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem internasional dapat bersifat bipolar atau dua kekuatan besar, kemudian multipolar, kekuatan banyak, dan unipolar yaitu satu kekuatan besar yang dominan. Nah, hal ini dapat menentukan kestabilitasan sistem internasional seperti Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1947 sampai 1991 antara Amerika Serikat dan sekutunya atau yang biasa kita sebut sebagai Blok Barat dan Uni Soviet atau yang kita sebut sebagai Blok Timur. Nah, dua kekuatan besar ini menjadi salah satu contoh kekuatan bipolar di mana mereka bersaing dalam ekonomi, politik, serta militer yang menuntut negara-negara yang lain untuk berpihak kepada salah satu kekuatan besar tersebut atau tetap mempertahankan netralitas dari suatu negara tersebut. Prinsip yang kelima, yakni negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar memiliki pengaruh yang lebih besar juga. Maksudnya adalah negara yang lebih kuat dari segi ekonomi, militer, budaya, serta diplomasi dapat mempengaruhi kepentingan keputusan yang bersifat regional maupun global. Seperti Amerika Serikat, secara ekonomi, Amerika Serikat dapat memberikan bantuan keuangan bersyarat, dan secara militer, Amerika Serikat bisa memasok senjata kepada Israel yang digunakan untuk menggenosida Palestina. Kemudian secara budaya, kita sudah mengetahui bahwa film-film hingga musik-musik barat menyebar luas dan mempengaruhi gaya hidup manusia. Sedangkan secara diplomasi, Amerika Serikat pada sidang PBB kemarin menggunakan hak veto untuk menghambat resolusi damai antara Palestina dan Israel. Prinsip yang terakhir adalah perang bisa terjadi kapan saja. Berarti bahwa konflik bersenjata atau perang bisa terjadi tanpa peringatan dan pada keadaan yang tidak diduga. Hal ini menunjukkan ketidakpastian dunia di mana ketegangan antar negara atau kelompok bisa memanas sehingga meletus menjadi perang kapan saja, mungkin dalam keadaan saat ini yang terlihat damai, seperti Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945 oleh Adolf Hitler yang ingin menguasai seluruh Eropa.
Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Nesya Zahira. Hai everyone, hari ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh terpenting dalam neorealisme. Tokoh pertama adalah Kenneth Waltz. Kenneth Waltz lahir pada tanggal 8 Juni 1924 dan wafat pada tanggal 13 Mei 2013. Ia merupakan anggota Faculty of University of California, Berkeley, dan Columbia University. Kenneth Waltz merupakan salah satu sarjana paling terkemuka di bidang international relation. Neorealisme atau realisme struktural adalah teori international relation yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1979 dalam bukunya yang berjudul Theory of International Politics. Waltz mendukung pendekatan sistematik, yaitu struktur internasional bertindak sebagai pengekang perilaku negara sehingga hanya negara yang kebijakan-kebijakannya berada dalam cakupan dapat bertahan. Tokoh kedua adalah Robert Jeffrey. Robert Jeffrey adalah seorang seniman yang dikenal dengan pendekatannya terhadap neorealisme dalam seni. Robert Jeffrey memandang neorealisme sebagai pendekatan yang menekankan penggambaran akurat dan jujur terhadap kehidupan sehari-hari serta isu-isu sosial yang relevan. Melalui karya-karyanya, ia mencerminkan tantangan dan dinamika sosial, mengedepankan pentingnya empati dan pemahaman terhadap pengalaman manusia dengan cara yang realistis dan emosional. Tokoh ketiga adalah Stephen Waltz. Stephen Waltz adalah seorang pemikir kunci dalam neorealisme, khususnya dalam teori aliansi. Ia berfokus pada bagaimana negara bertindak dalam sistem yang internasional yang anarkis, di mana tidak ada otoritas pusat. Konsep utama neorealisme oleh Stephen Waltz yaitu yang pertama, anarki sistem internasional, yang kedua, teori aliansi, yang ketiga, kepentingan nasional, dan yang terakhir, kritik terhadap intervensi militer. Stephen Waltz berkontribusi pada pemahaman bagaimana negara-negara membuat keputusan strategis dan membangun aliansi, menyoroti pentingnya aliansi realistis dalam kebijakan luar negeri. Tokoh yang terakhir atau keempat adalah Charles Glaser. Charles Glaser adalah seorang tokoh penting dalam neorealisme, khususnya dalam pengembangan pemikiran tentang keamanan dan strategi. Ia dikenal karena analisisnya yang mendalam mengenai hubungan antara kekuatan, keamanan, dan perilaku negara dalam konteks internasional. Kontribusi Glaser terhadap neorealisme membantu memperdalam pemahaman tentang dinamika keamanan dan strategi dalam hubungan internasional, menawarkan perspektif yang lebih nuansa tentang bagaimana negara berinteraksi dalam konteks anarki sistem internasional. Karyanya penting dalam analisis kebijakan luar negeri dan studi keamanan. Sekian materi tokoh-tokoh penting dalam neorealisme yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.